Kita kembali lagi di Budarishius Community Talk bersama Fortune Entertainment. Luar biasa ya. Fortune Entertainment ini sudah menemani kita dari bulan Januari ya, Januari sampai dengan nanti Maret, berarti bulan terakhir ya. Nah, kita mau ngomongin seputar Fortune Entertainment dan juga Korean culture aja kan ya, karena kan kalau K-pop itu bagian dari Korean culture. Iya benar. Ya benar. Di sini ada siapa aja nih yang udah nemenin gue di atas? Perkenalkan Adit sama Jia. Jia. Ya, ini nama asli apa nama panggung semua nih? Nama asli semua. Ini nama panggung ya? Nama asli. Oke, dan semuanya selamat lagi di Talk bersama Budarishius dan juga Fortune Entertainment yang sekarang sedang berlangsung di main stage-nya Budarishius. Menemani santap makan malam Anda mungkin biar kabarin ya. Anggap aja ini podcastnya Budarishius ya, yang mungkin belum bisa di-sharein karena belum ada ya. Oke, kita kedatangan Fortune Entertainment, salah satu K-pop cover dance community ya? Ya betul. Yang terbesar di kota Cirebon. Ya. Belum terbesar, cuma ya lumayan. Menuju. Amin amin. Wannabe ya. Oke. Fortune, sebentar. Besok ini gede nggak sih? Sebentar. Besok ini gede. Nah, oke, cek sound check. Oke. Fortune Entertainment ini sudah berapa lama berdirinya nih? Sudah terbuat atau terbentuk dari tahun berapa? Untuk Fortune Entertainment sendiri ini kita terbentuk dari tahun 2015. Ya. Tanggal 8 yang kebetulan bulan 8 kita sudah 5 tahun. Oh, pas banget ya. Pas banget minggu ini. Minggu ini ya? Minggu ini kita 5 tahun. Ada apa nih nanti? Untuk gue ya. Di Seoul mungkin atau di mana? Atau makan di Taiwan mungkin? Ya bisa diatur bisa ya. Karena saya habis nonton drama Korea itu. Lanjut kita. Nah ini rasa konten. Mau ada terbaik. Mudah-mudahan nanti ada kejutan spesial. Ya pastinya. Iya, kita kalau ngomongin soal Fortune itu nggak akan jauh-jauh sama K-pop. Ya, betul. Sebenarnya saya mau nanya, definisi K-pop itu apa sih buat kalian? Buat kalian aja, nggak harus nyontek ke Wikipedia ya. Menurut Fortune itu apa nih definisi K-pop? Sebenarnya definisi K-pop tuh sama kayak pada umumnya ya. Ya, gimana? Yang dunia entertainment gitu kayak artis, musik, jadi nggak cuma sekedar idol grupnya ya? Iya. Singernya juga ada. Singernya juga ada. Jadi macam-macam lah K-pop. Oke, jadi kalian ini fokusnya lebih kemana sih kalau di Fortune? Karena kan kita tahu komunitas K-pop di Cirebon banyak ya. Iya loh. Nah, kamu kan kalian ini salah satu dari mereka. Nah, bedanya Fortune sama yang lain dulu deh, biar ada pembedanya. Apa? Boleh lah sedikit sombong-sombong dikit boleh. Enggak, karena bener gak sih? Kita harus bangga sama komunitas kita sendiri, bener ya? Bedanya aja, bedanya Fortune sama komunitas lain apa? Bedanya apa? Member ada yang mau preferensi orang, bedanya apa? Apa? Kamu ngomong umur-umur kan? Ya, cuma Fortune yang apa? Gimana? Sebenarnya bedanya gak beda-beda banget sama yang lainnya, cuma kita itu kayak memiliki kesempatan sendiri lah gitu. Misalnya kayak kita ada grup dari kita Fortune atau yang belum diketahui sama orang-orang gitu. Jadi grup baru lah gitu dari Fortune ini. Jadi kayak secara langsung mereka itu bisa tahu kalau kita di Fortune. Oke. Jadi kita memberikan pesan tapi tanpa diketahui. Oke. Bisa dibilang kita dikenal tapi tanpa diketahui. Ini agak sebentar ya, dikenal tanpa diketahui. Iya. Jadi gini bahasanya kayak misalnya kita perform tanpa kita berbicara. Kita di Fortune ini. Jadi orang nggak tahu kalau kita di Fortune. Oke. Ngomong dikit kalau ya. Boleh. Tanpa perlu memperkenalkan diri orang sudah tahu kami adalah Fortune, gitu ya. Nah, membernya, saya mau ngetes ketuanya nih. Membernya ada berapa sampai aktif dan aktif sampai sekarang? Ayo,
Jangan kasih tahu, yang tahu jawabannya jangan kasih tahu, oke? Member aktif Fortune semuanya. Oke, kalau Agak mikir ya Pak, agak mikir ya. soalnya banyak. Makanya saya mau tahu ada berapa nih. Jangan kasih tahu, jangan kasih Yang tahu. aktif ya? Ya. Yang aktif untuk saat ini kurang lebih dari 50. 50 lah. Yang masih sering event, yang masih sering kumpul dan yang sering aktif. Tapi ya kalau dijumlahin lebih dari itu. Iya. Dijumlahin lebih dari itu, berarti yang aktifnya aja 50 mungkin nyampe 100 ada. Keseluruhan kita bisa sampai 100. Nyampe kemungkinannya Banyak loh. Oh, nah, itu member-member itu terbangun juga atau terbentuk juga dari berbagai macam grup ya. Iya. Ada grup dance-nya pasti ya, kalau dance pasti. Kemungkinan ada grup apa lagi nih? Fokusnya selain ke dance cover ada apa lagi? Untuk saat ini kita mungkin lebih ke fokus ke cover. Lebih terutamanya di dance cover. Tapi selain kita fokus di cover, kita juga sekarang lagi merambah aktif di YouTube sih. Di YouTube. Sebagai media promosi kita juga. Oh iya, pasti. By the way, ngomong udah monetize ya YouTube-nya ya? Luar biasa loh. Alhamdulillah. Saya nonton YouTube-nya Fortune ada ikannya loh ya. Ya benar. Iya. Tapi saya nggak skip namanya. Oh, jangan di skip nggak boleh. Betul disuruh dulu. Oh iya. Oh beda. Jangan tanya sudah belum dong. Benar. Luar biasa ya, tapi ya maksudnya kalian tidak hanya aktif di dance cover aja, tapi di media sosial juga. Ini masalah kita sudah. Oke. Selain itu dari culture-nya sendiri maksudnya ada nggak? Maksudnya kayak tim-tim yang ngurus musik untuk ngurusin kebudayaan Koreanya atau misalkan mungkin sub-sub yang ada di Fortune selain dance ada nggak? Lebih ke tim untuk tim kayak gitu lebih kayak kita ada bagian yang kayak ngurusin. Kebetulan kita lagi kan kerja sama lagi sama benar itu mengadakan Korean Culture di sini kan gitu. Kita ada bagiannya yang untuk ngurusin kultur Korea kayak kita menyediakan handbook di depan sini gitu. Jadi Jadi ada tim eventnya ada? nah kita ada yang perkenalkan budaya Korea sedikit. Oke. Ngomongin soal event nih, dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, saya mengatakan di sini berapa banyak event yang dibuat untuk disupport oleh Fortune Entertainment. Ya, karena Fortune ini saya sangat sering banget mendengarkan nama Fortune. Ya, Berapa kali ya? Udah nikah selama 5 tahun. itu berarti rata-rata 1 tahun aja berapa kali udah betul? Kita setahun itu rata-rata 2 event. 2 event yang kita buat. 2 event yang kita buat. Ya. Tapi ya ada beberapa event yang kita support. Jadi Kira-kira berapa? Kira-kira jumlahnya berapa event? beberapa sih lumayan ya. Iya, Berapa ya angkanya ya? berapa? Kita butuh angka nih. Selama 5 tahun ini deh. Selama 5 tahun ini. Oh, 5 tahun. Selama 5 tahun ini ya lumayan banyak sih. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi gitu loh, dari sekarang kan udah tahun 2020. Iya. Kamu berarti udah 5 tahunan. Iya. Pasti ada hilir mudik berganti, ya. Dan juga ada berbagai macam tantangan yang sudah dilewati sama Fortune. Nah, saya mau tahu nih, tantangan terberatnya Fortune menginjak umur yang ke 5 tahun nih apa? Menurut kalian? Sebenarnya tantangan terberatnya itu adalah karena semakin umur kita bertambah, otomatis selain umur dari komunitas kita ini umur masing-masing kita juga nanti. Iya. Jadi semakin bertambah, Kan nggak bisa dibanding ya umur orang. bisa iya, karena semakin bertambah juga kan dengan member-membernya juga otomatis umurnya bertambah juga dan kesibukan makin bertambah gitu selain di waktu. Jadi semakin kesini ya walaupun nggak banyak tapi sedikit-sedikit kayak yang biasanya kumpul jadi punya kesibukan baru tapi tetap di kita ataupun tetap berkomunikasi. Tapi biasanya kan kalau misalkan ada yang sibuk pasti ada yang baru lagi ya. Maksudnya ada Iya, ada yang pergantian. baru. Betul, ada generasi juga kan. Nah, kira-kira umur termudanya member Fortune di umur berapa? Umur termuda untuk saat ini kita bisa Ada yang baru 1 tahun ada? Tidak mungkin. tidak mungkin. Mungkin untuk tingkat sekolah yang bisa tiga bulan lah ya. Satu SMP kita Kelas bagi. 1 SMP sudah bisa. Oke. Kalian waktu pas gabung Fortune umur berapa? Nah, kebetulan kita bikin Fortune itu
waktu kita 16 tahun ya. Bener 17 tahun ya. 16 Masih tahun. SMP ya? 15 tahun berarti 15 tahun. Saya pas 3 SMP tuh masih ini loh, masih mikirin gimana caranya saya lulus SMP loh. Nggak mikirin saya bikin komunitas loh. Iya, dulu mau yang ini dibukin. Sekarang gini, pertanyaannya gini. Anak kelas 3 SMP berpikir untuk membuat komunitas, ide awalnya apa? Jadi awalnya itu sebenarnya dari hobi. Hobi? Sama kita Apa ngumpulin hobinya apa nih? Hobinya? Sebenarnya hobinya itu bisa dibilang dance ya, bukan dance hip hop tapi dance. Oke. Dance apa aja kita? Yang penting kita ngasih satu dia apa aja. Yang penting kita juga dance, musiknya itu musiknya mau hip hop, mau hip hop, Oke. kita yang hari itu. Nah, awalnya berapa terbentuknya? Awalnya itu Boleh di-mention member pertamanya Horton mungkin generasi pertama ya. generasi pertama sudah Gimana sebetulnya generasi pertama ya? Generasi pertama kita ada 7. Itu bisa dibilang dari satu tempat yang sama, dari satu sekolah yang sama. Ya, oke. Tapi jadi kita beda. Atau mungkin gini, mau bikin ekskul sekolah sangat terima dan Oh itu gitu. Oh, gitu. Oh gitu benar-benar. Kita bikin, kita kita bikin high school, misalnya dance ya, itu dengan bapak dance gitu. Kita bikin terjun di dalamnya gitu ya. Kita mau bikin gak usah ada biaya sekolah, jadi kita terbentuk. Kita dapat dukungan dari sekolah. Oke, terus awal jadi terbentuk ya Fortun. Masih Fortunnya aja atau Fortun Entertainment? Awalnya pertama Fortunnya aja. Apa Entertainment sudah dulu kita terbentuk itu cuma bisa dibilang 10 orang. 10 orang ya. Kalau kita masuk, kita ajakin yang lain, ayo dari teman-teman kita. Nah, cara ngajaknya kan dari mulai 10 orang kumpulan ini kan untuk mengajak teman-teman sampai sekitar ada 100 orang kan susah loh. Iya. Gimana cara kalian mengajak? Waktu juga sih. Hah? Ya, Caranya gimana itu? caranya sih Sampai berapa 5 tahun loh? caranya ya kita dari ini ya, pasti dari teman-teman, dari mulut ke mulut awal gitu. Terus kan banyak di sini teknologi makin maju lah, apalagi sosial media makin banyak digunakan. Saingannya luar biasa juga. Karena lagi itu, dunia diploma lagi itu. Ya, tahun 2015 ya. Iya betul. Wah, udah lagi video pertamanya BTS baru naik-naiknya banget. Betul. Ya, betul. Iya, Fire sama Blockchain Center ya. Betul banget. Bang, ini kita sebelum itu. Kok tahu ya? Kok saya tahu ya? Dan dulu kita kan sama Tom itu. Iya. By the way, saya juga pernah kali debut dance di acaranya. Iya tahu. Saya masih ingat. Jadi ini yang pakai rambut kuning. Pertama dan terakhir, Pak. Sudah merasa tidak cocok. Oke, tapi keren maksudnya. Kalau itu acara event kalian pertama atau gimana? Yang Yang pertama kita itu ada di Facebook. Iya, yang itu kan? Yang apa bukan? Oh itu yang kedua kayaknya, kedua ya? Itu kedua. Kalau kedua. Yang pertama itu kita bicara konsep, terus setelah itu bicara foto PDJ ya, foto PDJ part 1. Karena pada saat itu yang part 1 itu kita dibikin dua. Jadi kita satu event, tapi 2 kali Masalah gratis kan? Iya udah. Saya kalau yang Sajiannya besar. saya kalau gratis ingat tenang aja. Yang kita mengusahakan biar kita nggak mau berpesan. Nah betul banget. Saya betul sekali. Iya, itu gokil loh. Saya kan lagi nyara cosplay, mau mencoba untuk menjadi sebenarnya. Iya kan? Kalau gratis saya kayak itu kan. Ya kita nggak mau berada peserta, kita cuma yuk ini aja pembuktian sebagai wadah kita wadah hobi buat teman-teman kita gitu mau ambilkan. Soalnya saya juga pertama kali debut nyanyi Korea di event kalian. Masih gitu. Lagunya Descendant of the Sun. Oh iya, Saya sama si ya. yang bajunya itu Ya, itu makanya sampai dengan sekarang luar biasa sekali ya, bertahan 5 tahun dengan gila mudik member yang sering berganti dan juga memang fokusnya juga kalau bisa bilang foto ini sangat fokus ke anak-anak dance emang bener karena kalian katanya sering ngutus sebelum untuk lomba di luar kota ya? Iya betul. Kenapa? Berpikir kayak gitu kenapa? Apakah karena kalian kan di sebuah nanti kayaknya nggak cukup ya? Kayak gimana? Kenapa sih harus memutus teman-teman untuk dikirim terakhir kemarin ke Sukabumi ya? Itu kamu benar. Kenapa harus memutus mereka keluar kota? Itu kan membutuhkan biaya juga. Iya betul. Apa sih motivasi kalian untuk ayo
jalan keluar, ayo. Sebenarnya sih lebih kayak ke kita kalau sebagai salesman meningkatkan skill, kita meningkatkan kualitas kita. Kalau kita meningkatkan di situ-situ aja, maka kita nggak akan menemukan tingkatan kita yang baru. Nggak berkembang ya? Iya, nggak berkembang. Jadi lebih kayak mencoba untuk suasana yang baru dengan semua yang baru, otomatis rival-rival yang baru juga, dan kualitas yang beda-beda. Dan dengan di situ kan buat teman-teman juga pada belajar semua oh sini beda, sini harus sebagai ada pengenalan juga ya, ada pengenalan promosi kita juga. Keren sih, tapi terbukti ya banyak anak kota juga kalau biasanya ada waktu di sana. Alhamdulillah ya, Luar biasa. Jadi saya bilang kita untuk menganggaran event itu gak cuma dari keluarga. Iya. Kita dari luar itu punya Oh gitu? Iya. Luar biasa sih. jadi bisa dibilang nasional semua. Kebetulan juga kita alhamdulillah selama 5 tahun ini penghargaan terbesar kita pernah dapat. Ini dia. Ini. Ngomongin prestasi, tahan dulu. Oh iya. Nah, Terus sama dulu prestasi. lagi. Kita kan boleh sombong, Oh iya, bener. tapi tunggu MC nanya dulu. Oke, siap. Ngomongin prestasi Fortune ya, kan kalian berarti kan sering ikutan lomba dan segala macam. Sebelumnya jangan ngomongin lomba dulu. Sebelum ikut lomba pasti kalian butuh latihan. Ya? Nah, pertama kali latihan Fortune gimana? Pertama kali kita Kan kalian pertama kali ya. Nah, dari yang 7 orang itu loh. Ya, Dari pertama yang kali 7 kita orang. sekolah aja. Atas ruang kelas yang kosong. Atas ruang kelas kosong. Jadi ada kelas kosong, atasnya tuh kosong ada apa-apa. Kita latih ke atas. Dan depan Di rooftop gitu. Rooftop bisa dibilang. Yang terbuka gitu. Ya, terus Berasa kayak hidup-hidup monster. Iya. saya bilang gitu. Inspirasi gitu. Kayak hidup monster sih. Iya. Ya, saya tahu ya. Pertama kali di situ kita. Oh, jadi Karena kita menyanyi dan pasti nggak ada koreografer ya kan? Nggak ada. nggak ada. Selama ini juga nggak ada. Kita lagi dancing gitu ya. Oh tidak. Jadi belajar satu sama lain kita. Saling sharing. Kebanyakan kan gini, kebanyakan orang belajar dance itu kan ada yang ngajarin. Ya. Kalau dance kontemporer atau dance ya modern dance pasti kan ada gurunya, ada senseinya, ada kalau di Korea apa namanya dulu bahasa Korea? Apa saja sih kayaknya? Kurang paham gue itu. Masuk tahun MC gitu. Something new. Sosek ini ya, sosek ini. Kalau sosek ini saja ini. Saja tuh. Oh saja tuh direktur ya. Sosek ini berarti. Saja ini ada. Gimana apa? Nah, kalian berarti selama ini otodidak? Iya. Caranya gimana? Caranya gimana? Karena jadi gini, dari 7 itu misalnya ada 1 orang yang bisa. Harus berarti harus ada seorang bilang. Nggak mesti. Cuma pasti ada. Masih ada. Tapi nggak harus. Kita kan, ayo. Nah, kan kamu sekolah ini ada yang ngajarin juga dong. Iya. Nah, cara dia untuk menguasai gerakan itu gimana? Oke, katakan kita. Karena kenapa dia bisa gitu? Karena dia punya teknik yang besar. Ya, pasti. Itu kan dari ini. Maksud saya praktiknya itu seperti apa? Prakteknya seperti Ya, apa? saya juga ingin. Tapi kan tidak sekonyol-konyol saya bisa kayak gini dong. Mungkin dia bisa. Nah, cara belajarnya itu apakah kamu nontonin Oh, iya. video terus ngikutin gerakannya atau gimana? Kalau saya pribadi karena saya juga termasuk yang ngajarin dia juga. Jadi yang pertama saya lebih kayak ngulik videonya, fokus kayak gitu, sering ngeliat videonya terus saya praktekin sendiri. Oke, jadi ya itu tadi ya, ngapalin gerakannya lewat video, Iya. di mirror ya kalau nggak salah ya. Iya, di biar kita lebih Ya, jelas. karena kan biar ke kanan ya ikutin gerakannya. Iya. Oke, dari kayak gitu, kemudian mengisi ini sering latihan itu gimana? Kalau untuk saat ini kita latihan masih di Ada salah satu tempat di sini di daerah. Jawabannya pintar. Apa sebutin aja di Tanpa? Di daerah ya. awalnya kan Sebelumnya kita latihan di sini ya. Nah, sama saya juga. Awal itu masih boleh. masih boleh. Jadi kan masih gampang. Karena sudah sulit. Ya, jadi latihan bisa di mana aja. Sebenarnya Iya, benar, di mana aja. inspirasi juga buat bonusnya Bemo. Kalau mau latihan dance, sebenarnya kalau mau latihan apapun ya, saya di mana aja sama punya keinginan. Keinginan. Sama konsistensi juga. Kalau ada keinginannya, nggak konsisten percuma. Iya. Kalau konsistensinya ada, harus pasti dia punya keinginan juga.
Nah, balik lagi ngomongin prestasi. Prestasinya udah berapa banyak? Yang Lumayan, dapetin. alhamdulillah. Cuman dari beberapa prestasi yang Kita kita tengok dapat. piala dulu ya. Udah berapa banyak mau piala? Piala. Berapa piala? Kalau ini sebenarnya kalau misalkan piala dari Fortune ya. Iya. Kita punya satu piala, tapi itu piala benar-benar bermakna buat kita. Apa tuh? Karena kita terpilih sebagai Pengamat pertama olahraga di Indonesia pada tahun 2017 ya. Di mana? Jadi ada lembaga cukup kompleks mengadakan kayak apa ya, nominasi gitu sih. Kalau ini nominasi apa namanya, komunitas terfavorit dan terfavorit. Ada. Jadi pada saat itu kebetulan Fortune masuk dalam nominasinya. Dan alhamdulillah rezekinya kita dan kita terkeluar sebagai menang kelompok ini ya. Tahun 2017. Itu setiap tahunnya diadakan atau gimana? Atau baru? Baru tahun pertama sih. Cuma tahun sekarang belum ada lagi. Oke, tunggu ya berarti. Ya. Oke, luar biasa. Berarti tangan kan buat itu semuanya. Bener mana? Ini tim tepuk tangannya kan lagi makan ya. Iya. Isi dulu soalnya. Anda dibayar untuk tepuk tangan loh ya. Tepuk tangan lumayan. Nah, jadi itu dia. Jadi apa namanya, prestasinya yang terbesar loh itu ya. Itu udah ya yang terbesar untuk Fortune ya. Tapi kan untuk grupnya kita ada masing-masing. Pencapaian grup, berarti pencapaian grup masing-masing lalu tetap dihidupi sama Fortune gitu. Nah, iya. Oke. Nah, otomatis kan itu kan kalian bagi banyak grup. Sekarang grup yang aktif ada berapa? Boleh sebutin ya? Grup yang aktif, yang aktif semua. Boleh sebutin. Ada berapa? Ingat nggak lo semuanya? Kenapa membernya Hayu? Lumayan banyak sih. Nggak tahu ya, ketua deh ya? Wah, gimana? Apa di tes? Saya mau tahu nih. Ayo, gantian deh, kalau dibantu sama Adit deh. Oke. Ada apa ya? Iya ya. Yang lama-lama dulu aja, yang lama dulu. Yang lama lu sebutin. Untuk grup pertama kita, grup pertama Fortune itu ada Soldier of Fortune, itu grup pertama. Oke. Itu yang betul-betul Yang tujuh. itu yang betul-betul Yang si perintis itu ya. Perintis. Setelah itu ada grup perempuan dari masuk. Aku tuh namanya lupa udah lama tuh. Iya, pertama pas harus baru masuk. Yang kedua, Yang kedua. Ini grup pertama yang baru masuk kita. Ada satu, kedua itu grup perempuan. Dan cover cewek juga. Terus itu covernya SNSD ya. SD. jadul sekali ya. Iya. Itu esensinya masih aktif seperti itu. Itu era apa ya? Era Kiki Yuken nggak masalah. Yang si Jessica-nya belum keluar. Belum, ya. itu masih Iya. Kok saya tahu ya? Ya. Ya, terus. Nah, setelah itu kita nambah lagi grup cowok. Tuh lagi ya. Victoria, terus nama lagi ada Golden Team, terus yang ceweknya ada nambah lagi ada Gladilos, ada sekarang yang baru-baru ada Brenti, ada Bio, terus ada Afin, ada Alpati. Kenapa total berapa? Berarti Ya bisa juga banyak 20. 15 Itu grup ya. Nah, cara mainnya gimana? Kan itu banyak loh. Kalian mikirnya berarti kayak cuma kalau misalnya kalau gue kalau di komunitas sedang let's say cosplay itu kan mainnya per ya satu grup aja udah gitu ya. Fortune itu kayak punya apa ya bahasanya ya? Apa ya bahasanya? Jadi Fortune itu kita adalah keluarga. Oke, jadi keluarganya itu bukan cuma sekedar Prinsip. Iya, Prinsip yang lebih dari itu. jadi kalau apa disediakan secara baik-baik ya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya ya. Masuk kelar pada masalah ya. Oke, luar biasa. Jadi dalam waktu dekat deh, rencananya Fortune yang gede dalam waktu dekat apa? Yang publisher teman-teman. Dalam waktu dekat yang besar, karena masih besar kan bahasanya, jadi kita Kisi-kisinya aja dulu. kisi-kisi aja. Mau ngadain apa atau mau mengundang BTS mungkin. Lagi sih. Keren sih. Atau mau apa ya? Atau mau
Dalam rangka anniversary atau mungkin mau ngadain apa something big lagi? Kalau untuk kita berarti ini sih kita paling ada anniversary dulu. Jadi kita fokus untuk anniversary kita yang ke-5 tahun ini. Karena 5 tahun kurang lebih sebentar setengah dekade gitu. Jadi untuk PPKP ini kita fokusin untuk anniversary kita. Jadi setelah itu tunggu aja nanti pasti ada kejutan besar dari kita. Oke, nah yang waktu dekat akhir bulan Maret, bakalan ada apa nih? Oh iya. Nah, Bulan tadi sudah saya pancing loh itu. Apakah dia? Dalam berkat ini kita ada acara cover Indonesia Gratis. Wah, apa nih? Apa nih? Jadi lomba si cover itu si cover di pop. Oke, si cover untuk umum ya, kategorinya ya. Jadi bisa kalau mau ikutan daftar lomba ini bisa buka mau kemana atau bisa kemana hubungi? Bisa bisa kontakin Fortune, Fortune official atau enggak dicek aja postingan itu ada persennya di situ. Kalau misalkan teman-teman ada juga di sana. Ada tidak semua. Nah, kalau teman-teman atau penyusul CSW mau gabung Fortune, ya gimana? Apa yang harus dilakukan? Harus langkah yang harus dilakukan apa? Atau ke RT RW dulu buat surat pengantar Keterangan gitu ya. ya? Pakai bikin KTP kan ribet atau gimana? Caranya? Kalau untuk teman-teman yang mau bergabung, ini kita nggak ribet ya, cuma tinggal hubungin aja di DM Instagram kita, nanti bakal diarahin sama dia. Oke, jadi tinggal jalanin aja, hubungin aja medsos yang ada ya. Iya. Nah, asal jangan ke YouTube ya. Ini susah ya. Iya. Langsung bela aja, nanti bakal diarahin gimana. Oke, nah mungkin kedepannya Fortune juga mau buka divisi apa nih selain dance? Ada Mungkin kita bakal nambah cover kali ya. Singapura ya? Soalnya dulu sempat pernah ada si cover, Ya. itu bisa dibilang itu pasti akhirnya jadi langsung. Oke, karena kan K-pop tuh yang keren tuh bukan cuma ada grupnya aja. Iya betul. Kita tahu ada Ayu, ada Will, Aili, Ada Mas juga. Saya tahu ya. Jadi lebih tahu dari saya. Iya. Nah itu dia ya. Jadi buat kamu semua yang suka sama K-pop, yang mau mendalami hobi di K-popnya juga ya, dance cover atau si cover mungkin boleh langsung hubungi Fortune Entertainment ya, yang bisa menjadi tempat berkomunitas sekaligus tempat berbuat. Nyari teman. Cari berkeluarga. Kalau berkeluarga masing-masing gitu. Mencari keluarga baru. Bisa kamu aja ke Fortune. IG-nya apa nih? Fortune official. Ya ini dua ini. Betul. Fortune official. Official yang kedua. Iya. Kenapa nggak satu? Yang satunya belum masuk. Enggak ya. Yang Fortune official. Ya. YouTube-nya apa? Ada? Itu Fortune pertama ada. Fortune Entertainment. Fortune official ada. Official. Oke, yang itu ya, yang penting pokoknya kita jalanin semuanya dengan happy, pasti bisa dapetin outputnya juga happy juga ya. Betul. Lebih fokus ya, lebih fokus juga, terus juga bisa konsisten juga ya. Tulus ya, ini tulus. Keren sih. Tepuk tangan lagi buat Fortune Entertainment, terima kasih untuk pada kali ini komunitas Fortune Entertainment Official udah talk show juga bareng kami, dan untuk kamu semua yang punya komunitas yang mau ikutan talk show di Foodalisis, gampang banget, tinggal hubungi aja Instagram kami di @foodalisis_id, bisa langsung mengajukan talk show community bersama Foodalisis tentunya ya. Terima kasih buat Adit dan juga buat Jui, sukses selalu buat Narulo dan juga buat Fortune ya. Jangan lupa untuk kalian semua follow Instagram Fortune dan Instagram Foodalisis juga, dan jangan sampai ketinggalan update-update terkini seputar Fortune ya. Thank you, selamat malam, dan kita mau ada sajian musik ya katanya ya dari ada nggak? Musik. Ada. Kayaknya gimana? Lagi makan dulu. Oke, lagi makan dulu ya. Oke, boleh. Nanti kita ketemu lagi di live musik dari anak Fortune juga. Dan sampai jumpa di Talk berikutnya. Saya Yuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.